warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku Tasya Majira. Pada video kita kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengapresiasi dua puisi yang bertemakan tentang anak-anak. Nah, dalam puisi ini aku mengangkat puisi tentang surat untuk ibu karya Asur Sani dan puisi yang berjudul Sebuah Kamar karya Chairil Anwar. Nah, pada apresiasi ini kita akan melihat bagaimana para penyair menggambarkan atau mengungkapkan perasaan tentang anak-anak. Nah, pada apresiasi ini kita dapat melihat apakah puisi ini memang menceritakan tentang pelindungan, eksploitasi anak, atau diskriminasi pada anak. Nah, untuk memperjelas lebih lanjut, yuk langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai puisi yang berjudul Sebuah Kamar karya Chairil Anwar. Dalam puisi ini, sajak yang ditulis pada tahun 1946 yang berjudul Sebuah Kamar ini menggambarkan sesuatu yang ironis dengan gaya bahasa yang ironis pula. Nah, dalam keadaan yang susah, orang masih ingin menambah kesusahan lagi. Dan dengan kamar yang berukuran 3x4 yang telah dihuni 7 orang atau 5 anak dan kedua orang tuanya, tokoh aku masih meminta satu adik lagi. Nah, melalui tokoh aku, Chairil Anwar ingin menggambarkan kemiskinan. Sang ibu tidur dalam keadaan menangis, sedangkan sang ayah tidak melakukan apa-apa. Kamar yang dihuni banyak anak tersebut seharusnya menjadi ramai, tapi sebaliknya kamar itu seperti penjara dan putus asa. Hal ini dapat dikutip dalam kutipan yang berbunyi, sekeliling dunia bunuh diri. Nah, itulah gambaran penduduk Indonesia yang semakin padat. Jumlah penduduk bertambah, demikian juga dengan kemiskinan. Selanjutnya, dalam puisi tersebut terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan yang menyinar ke dalam mau lebih banyak tahu. Nah, bait tersebut juga bisa diartikan bahwa hanya melalui sebuah jendela, orang luar atau bulan bisa melihat seisi kamar tersebut, seperti rumah di perkotaan yang cenderung kecil, apalagi dengan harga yang selangit. Siapa yang bisa beli kalau bukan hanya segelintir orang? Nah, selanjutnya kita masuk mengapresiasi mengenai puisi yang berjudul Surat untuk Ibu, karya Asur Sani. Nah, dalam puisi Surat untuk Ibu ini menceritakan tentang seorang ibu yang ingin anaknya mengenal dunia yang luas selagi masih ada kesempatan. Nah, harapan yang datang dari seorang ibu untuk anaknya agar anaknya bias menjadi orang yang hebat dan pantang menyerah. Tetapi ketika anaknya telah menjadi orang yang hebat, seorang ibu tidak ingin anaknya lupa dengan rumahnya, yang rumah itu adalah tempat awal dari kesuksesannya. Dalam puisi ini terdapat makna pada bait pertama puisi Surat dari Ibu. Nah, dalam hal ini pada bait pertama puisi Surat dari Ibu menggambarkan harapan seorang ibu agar anak-anaknya bisa memiliki wawasan yang luas. Dalam puisi tersebut disampaikan pergi ke dunia luas. Nah, maksudnya memperluas cakrawala pengetahuan. Selain masih muda, digambarkan dalam kondisi masih pagi, atau dalam kata selama matahari pagi menyinar, jadi masih banyak waktu untuk belajar. Selanjutnya pada bait kedua dalam puisi Surat dari Ibu, dia tersebut menggambarkan harapan seorang ibu pada anaknya yang sudah beranjak dewasa. Nah, terdapat kata selama hari belum petang, maksudnya sudah siang tapi belum sore, sudah dewasa tapi belum tua, masih banyak waktu untuk pergi ke alam bebas, maksudnya melakukan banyak hal, berusaha untuk mengejar dan mewujudkan cita-cita. Lalu selanjutnya pada bait ketiga sudah dijelaskan bahwa jika sudah pada saatnya pandangan sudah mulai kabur, jika bayang telah pudar, itulah tandanya harus segera menentukan arah pulang. Untuk pulang, tentu semua anak sebagai nakoda akan dirinya sendiri yang telah berpetualang menuntut ilmu dan mengejar cita-cita. Sudah tahu pedoman, seorang ibu akan selalu membuka pintu, boleh engkau datang padaku. Lalu makna dalam bait keempat dalam puisi ini adalah
Jika pada bait keempat, kata yang digunakan adalah boleh engkau datang padaku. Nah, pada dasarnya dipersilahkan. Boleh pulang, mau lanjut juga tak apa karena sudah petang. Tapi pada bait keempat ini karena sudah kembali ke balik malam berarti sudah pulang. Ibu akan memanggil anaknya kembali pulang. Anakku sayang, di sini sudah perintah untuk segera menepi. Untuk kembali diceritakan kisah tentang ibu yang cinta padamu dan terlebih pada hidupmu. Cerita itu tak akan pernah habis, saking banyaknya meskipun diceritakan sejak malam hingga pagi hari. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan isi puisi tersebut menunjukkan bahwa ibu sedang rindu pada anak kesayangannya, memberitahunya melalui surat agar anak ke tepi untuk menemui ibunya. Nah, yang terakhir adalah mengenai amanat. Dalam puisi ini terdapat beberapa amanat. Yang pertama, dalam puisi surat dari ibu ini memiliki amanat bahwa sebagai anak kita harus membanggakan ibu karena ialah yang telah mendidik dan membesarkan kasih sayang yang hebat kepada kita. Dan tidak ada kasih sayang yang tulus selain kasih sayang dari seorang ibu. Dan kita harus ingat di mana rumah kita, tempat sebelum kita menjadi orang yang hebat. Lalu, amanat yang kedua, seorang ibu tidak pernah menginginkan kesuksesan ataupun buah kesuksesan anaknya atau berupa harta atau uang. Seorang ibu akan cukup berbahagia jika anaknya masih mau meluangkan waktu berkumpul dengannya untuk sekedar bercerita tentang pengalaman hidupnya dan kesuksesannya. Maka, seorang anak hendaknya selalu menjaga hubungan baik dengan selalu memperhatikan orang tuanya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.